Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ibu Reza. Tentunya masih di video pembelajaran geografi dengan subtema masih mengenai posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Baiklah, kali ini kita akan membahas beberapa indikator penting mengenai pembelajaran geografi kelas 11, yaitu kita akan membahas mengenai perkembangan jalur transportasi di Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sebelum kita memulai, ada baiknya Anda semua menyiapkan buku catatan dan sebuah pena, tentunya untuk mencatat bagian-bagian atau poin-poin yang rasanya dianggap penting agar dapat digunakan untuk kedepannya. Dan satu hal lagi, untuk mendukung channel ini, tolong bantu dengan memencet tombol subscribe dan jangan lupa juga di like, comment, and share. Terima kasih. Oke, kita langsung saja ke materi. Di Indonesia terdapat 3 alur laut kepulauan Indonesia atau biasa juga disebut dengan istilah ALKI. Alur ini adalah jalur yang telah ditetapkan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional sebagai jalur pelayaran dan penerbangan damai, sehingga dapat terselenggara secara terus-menerus tanpa terhalang dan secepat mungkin. ALKI menghubungkan 2 perairan bebas, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Hak dan kewajiban kapal dan pesawat asing yang melintasi ALKI diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Tentunya kita kaya akan perairan laut. Perairan laut di Indonesia memiliki jalur utama. Yang pertama ada Laut Natuna. Laut Natuna adalah laut yang kaya akan sumber daya mineral. Kemudian ada Laut Jawa, ada Laut Flores, Laut Sulawesi, Laut Maluku, dan Laut Banda. Titik-titik strategis Indonesia yang dilalui oleh kapal perdagangan yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Dalam geografi, transportasi disebut juga sebagai choke point, yaitu lokasi yang membatasi kapasitas sirkulasi dan tidak dapat dilewati dengan mudah karena sangat mudah untuk diblokir. Ketiga alur laut itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ALKI 1 melalui alur Selat Sunda, Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Tiongkok Selatan. Yang kedua, ALKI 2 melalui alur Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi. ALKI 3A melalui Laut Sawu, Selat Ombai, Laut Banda, Barat Pulau Buru, Laut Seram terletak di timur Pulau Mongole, kemudian ada Laut Maluku dan Samudra Pasifik. ALKI 3B melalui Laut Timur, Laut Selat Leti, Laut Banda atau di sebelah barat Pulau Buru, Laut Seram di timur Pulau Mongole, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik. ALKI 3C melalui Laut Arafuru, Laut Banda, barat Pulau Buru, Laut Seram di timur Pulau Mongole, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik. Nah, ini adalah peta alur laut kepulauan Indonesia. Bisa kita lihat sama-sama di sini. Ini sudah terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Di sini ada daerah-daerah laut yang telah disebutkan tadi. Bisa kita lihat dengan seksama. ALKI 1 yang melewati Selat Sunda,
kemudian ada Selat Karimata, kemudian ada Laut Natuna, kemudian ada Selat, kemudian ada Laut Tiongkok Selatan, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Pada saat ini, jalur transportasi dan perdagangan internasional sudah berkembang. Di Indonesia terdapat armada angkatan laut atau pelayaran, armada pelayaran rakyat, armada perintis, dan angkutan laut khusus. Usaha jasa angkutan memiliki beberapa bidang usaha menunjang, yaitu kegiatan usaha yang menunjang kelancaran proses kegiatan angkutan seperti diuraikan di bawah ini. Yang pertama, usaha bongkar muat barang, yaitu kegiatan usaha pembongkaran dan barang ataupun hewan dari kapal ke kapal. Yang kedua, usaha jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding, yaitu kegiatan usaha untuk pengirim dan penerima barang dan hewan melalui angkutan darat, laut, dan udara. Yang ketiga, usaha ekspedisi muatan kapal laut, yaitu kegiatan usaha pengurusan dokumen dan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penyerahan muatan yang diangkut melalui laut. Jadi ini semua berhubungan dengan angkutan laut ya. Oke, kita lanjut. Yang D, usaha angkutan di perairan pelabuhan, yaitu kegiatan usaha pemindahan penumpang atau barang ataupun hewan dari dermaga ke kapal ataupun sebaliknya dari kapal ke kapal di perairan pelabuhan. Yang E, usaha penyewaan peralatan angkutan laut ataupun alat apung, yaitu kegiatan usaha yang menyediakan dan menyewakan peralatan penunjang angkatan laut ataupun alat apung untuk pelayanan kapal. Berikutnya, usaha teli, yaitu kegiatan usaha perhitungan, pengukuran, penimbangan, dan pencatatan muatan kepentingan pemilik muatan ataupun pengangkut. Berikutnya, usaha depo peti kemas, yaitu kegiatan usaha penyimpanan, penumpukan, pembersihan, perbaikan, dan kegiatan lain yang terkait dengan pengurusan peti kemas. Jadi semua ini rata-rata terjadinya di pelabuhan. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu membahas mengenai jalur perdagangan internasional di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, negara maritim adalah negara yang mampu memanfaatkan dan menjaga wilayah lautnya. Hal ini terwujud di Indonesia pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Dua kerajaan maritim besar Indonesia ini pada saat itu sudah menguasai laut dengan armada yang sangat besar. Kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaan pada abad ke-6 sampai 10 Masehi dengan menguasai seluruh jalur perdagangan antara India dan Tiongkok sebagai negara benua yang kaya komoditas perdagangan. Sriwijaya menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda. Rute perdagangan rempah dan perdagangan lokal dikendalikan penuh oleh Sriwijaya dengan cara menarik bayaran dari setiap kapal yang lewat. Setelah Kerajaan Sriwijaya runtuh, muncullah Kerajaan Majapahit sebagai kerajaan maritim besar di Pulau Jawa. Setelah Kerajaan Majapahit runtuh, baru Kerajaan Demak berkembang menjadi pusat ekonomi maritim di Nusantara. Oke, jadi di sini Demak pun berkembang menjadi pusat ekonomi maritim di Nusantara. Selanjutnya, pada zaman kejayaan Kerajaan Islam Demak, itu banyak sekali kota pelabuhan di sepanjang pantai utara. Contohnya ada Tuban, ada Panarukan, ada Gresik, ada Jepara, ada Demak, Semarang, Banten, dan Sunda. Sementara pusat ekonomi maritim di Selat Malaka dikuasai oleh bangsa Portugis. Setelah Demak mengalami kemunduran, pelabuhan utama dikuasai oleh Jepara.
Di jalur selatan berkembang pula jalur ekonomi maritim yang baru, yaitu Banten, di kawasan Selat Sunda yang menjadikan pusat ekonomi baru dengan komunitas utamanya adalah lada. Oke, kita lanjut lagi. Kemunduran bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim yaitu terjadi ketika VOC atau Kongsi Dagang Belanda itu mulai menguasai jalur perdagangan terpenting Nusantara. Setelah VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda, Batavia diprogramkan sebagai pusat perkapalan dan perdagangan internasional di wilayah Asia Tenggara. Hal ini juga memicu keinginan Inggris, sehingga negara Inggris pun melakukan hal yang sama pula dengan membangun negara Singapura sebagai pelabuhan paling bebas di dunia. Jadi sejak zaman dahulu Singapura itu sudah ditunjuk oleh negara Inggris atau dibentuk sebagai negara pelabuhan. Makanya negara Singapura itu merupakan negara paling sibuk karena paling banyak disinggahi oleh jalur perdagangan internasional. Pada masa penjajahan Belanda, perusahaan kapal angkut Belanda berperan penting dalam ekonomi maritim. Perusahaan ini membangun jaringan kapal ke titik-titik terpencil dari Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Indonesia juga memiliki titik-titik strategis yang dilalui oleh 40% kapal-kapal perdagangan dunia. Keempat titik strategis itu adalah Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Nah, ini bisa kita lihat peta jalur perdagangan maritim Indonesia. Kita mulai dari garis yang berwarna merah kayak oren-orenan. Ini adalah penjelasan atau keterangan mengenai jalur perdagangan laut pada abad ketiga. Ini bisa kita lihat di sini dari wilayah Asia. Ini mulai dari negara Vietnam, kemudian sampai ke Thailand. Ini ada lagi dari India. Pasti melewati daerah Pangkal Pinang atau daerah Sumatera. Kemudian ada lagi yang melewati daerah selat di bagian Jawa dan lain-lain, bisa kita lihat sendiri di sini ya. Kemudian ada yang keterangannya berwarna hijau yaitu jalur perdagangan pada abad 5 sampai 7. Ini bisa kita lihat juga di sini. Pada umumnya melewati perairan laut Indonesia. Begitu juga dengan pelayaran umum yang ditandai dengan garis berwarna kuning sampai ke ujung timur Indonesia, yaitu di Sofifi, juga melewati Laut Ambon. Kemudian ada pelayaran Belanda pertama ditandai dengan garis putus-putus, yaitu melalui Selat Malaka. Kemudian ada lagi jalur perdagangan umum ditandai juga dengan garis putus-putus yang besar. Kemudian ada pelayaran pribumi. Pelayaran pribumi tentunya diadakan oleh orang Indonesia sendiri. Ini mereka melewati wilayah perairan Indonesia di berbagai penjuru, terutama di daerah Laut Jawa. Oke, kita lanjut lagi mengenai potensi sumber daya kelautan Indonesia. Indonesia memiliki laut yang sangat luas dengan berbagai sumber daya kelautan yang dimilikinya. Indonesia adalah kepulauan terbesar di dunia karena memiliki luas laut dan jumlah pulau yang sangat besar. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara yang dikaruniai oleh sumber daya kelautan yang besar, termasuk keanekaragaman hayati dan non-hayati kelautan. Sumber daya kelautan terdiri dari yang pertama, sumber daya perikanan, baik berupa perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Perikanan tangkap adalah semua aktivitas yang mencakup penangkapan sejumlah spesies ikan pada perairan yang tidak dibudidayakan. Jadi ini memang mengandalkan hasil utama dari laut kita.
tanpa diternak dulu ikannya, itu memang sudah ada atau disediakan oleh alam. Sedangkan budidaya perikanan adalah usaha pemeliharaan dan pengembangbiakan ikan atau organisme air lainnya. Jadi untuk budidaya ikan yaitu adalah berupa peternakan ikan atau sengaja dibuat ikannya, sengaja dipelihara untuk dikembangbiakan agar dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dua kelompok perikanan laut adalah kelompok ikan pelagis atau hidup pada permukaan laut dan kelompok ikan demersal, ikan yang hidup di dasar laut. Oke, bisa kita sama-sama lihat di sini. Ini adalah beberapa fakta yang mengatakan bahwa Indonesia sebagai surga perikanan dunia. Dengan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta kilometer bujur sangkar, Indonesia dikenal sebagai produsen utama perikanan tangkap dan budidaya. Bahkan beberapa komunitas unggulan seperti udang, tuna, rumput laut, dan kepiting menduduki peringkat teratas dunia. Jadi tidak semua negara memiliki kekayaan alam seperti yang kita miliki ini. Kekayaan alam yang dimiliki oleh negara kita ini terutama tentang perikanan itu tersebar luas di Nusantara. Ada 4 jenis unggulan tersebar di berbagai wilayah Nusantara, terutama di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Di sini bisa kita lihat peringkat 1 itu didominasi oleh rumput laut. Pada tahun 2014 itu diproduksi oleh negara kita sebanyak 10.147 ton. Sedangkan nilai ekspornya dalam dolar itu 313.000 US dollar. Kemudian ada udang, ada tuna, ikan tongkol, dan ikan cakalang. Kemudian juga ada kepiting dan rajungan. Jadi Indonesia ini kaya sekali dengan yang namanya perikanan dan hasil laut lainnya. Seperti yang kita lihat di daerah Natuna sana atau di Kabupaten Kepulauan Riau itu seringkali terjadi sengketa antara nelayan Nusantara atau wilayah laut kita selalu didatangi oleh para penjara ikan, terutama berasal dari negara Cina. Karena letaknya yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan itu banyak negara yang ingin menangkap ikan kita. Sedangkan itu adalah perairan kita. Jadi di sini di Kepulauan Riau ini atau tepatnya di Laut Natuna, di sana terdapat ikan yang sebanyak 21% dari jumlah ikan Indonesia itu diproduksi dari daerah sana. Jadi bisa kita bayangkan betapa banyaknya spesies ikan yang terdapat di Pulau Natuna. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke energi kelautan. Di Indonesia itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada energi gelombang laut atau wave energy, yaitu energi yang dihasilkan dari pergerakan gelombang laut menuju daratan maupun sebaliknya. Berikut ada energi pasang surut atau tidak ada energi, adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan air laut karena perbedaan pasang surut. Yang ketiga, energi panas laut atau Ocean Thermal Energy Conversion atau OTEC adalah energi yang dihasilkan dari perbedaan temperatur antara permukaan yang hangat dengan air laut dalam yang dingin tanpa menghasilkan gas rumah kaca ataupun limbah lainnya. Lalu yang ketiga, sumber daya minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi menjadi sumber energi, bahan bakar, dan devisa negara dari ekspor. Kawasan potensial migas ini juga mengandung barang tambang seperti mineral, emas, perak, timah, biji besi, dan mineral berat lainnya. Berikut sebagai wisata bahari, yaitu mencakup kegiatan rekreasi perahu, marina, kapal pesiar, olahraga air, wisata satwa liar atau taman laut, seperti yang kita tahu di daerah
Nusa Tenggara sana ada Pulau Komodo yang terkenal akan wisata satwa liarnya. Kemudian ada sejarah maritim, pendidikan, dan terkait dengan komponen berbasis tanah seperti hotel, resort, dan restoran. Jadi di Indonesia ini juga terdapat banyak kawasan wisata tentunya di wilayah perairan. Hal ini bisa kita lihat beberapa contoh dari pantai-pantai yang terdapat di daerah Bali, kemudian di daerah Papua, Nusa Tenggara, maupun di Pulau Jawa. Yang kelima, industri maritim terdiri dari perusahaan yang kegiatannya menyediakan produk dan layanan yang terkait dengan sektor maritim yang inovatif, seperti desain kapal, konstruksi kapal, perdagangan kapal, pengoperasian kapal, dan lain sebagainya. Yang keenam, sebagai jasa angkut adalah setiap kegiatan pemindahan orang ataupun barang dari satu tempat ke tempat lainnya yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut dalam satu perjalanan atau lebih dengan bayaran. Jasa kelautan adalah terdiri dari segala jenis kegiatan yang menunjang dan memperlancar kegiatan sektor kelautan. Terakhir, sebagai alur laut kepulauan Indonesia dapat digunakan sebagai alur laut yang memungkinkan kapal-kapal asing untuk berlayar. Jadi bisa dikatakan sebagai jalan atau rute perjalanan dari kapal-kapal asing untuk berlayar. Nah, ini adalah beberapa fakta yang mengatakan potensi besar laut Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim dengan potensi dan kontribusi perikanan yang signifikan bagi dunia. Tak hanya menjadi habitat bagi berbagai spesies ikan, namun Laut Nusantara juga menjadi tumpuan hidup masyarakat dengan berbagai jenis usaha. Di sini bisa kita lihat Indonesia sebagai pemasok 10% komoditas perikanan dunia, yaitu berasal dari beberapa pulau besar di Indonesia seperti Papua, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Sumatera. Kemudian di sini juga terdapat banyak pusat bisnis perikanan, pelayaran, dan pariwisata. Jadi dari 7,9 juta penduduk Indonesia, terutama penduduk miskin, itu bergantung kehidupannya dari laut. Kemudian bisa kita lihat di sini bahwa ikan itu merupakan sumber protein tertinggi yang menjadi protein hewani nasional yang tentunya dikonsumsi oleh banyak orang. Kemudian Indonesia juga disebut sebagai spesies ikan terumbu karang. Sebanyak 37% berada di Indonesia dan 76% sebagai negara yang memiliki spesies karang dunia. Jadi negara kita ini sangat terkenal di bidang kelautan. Oke, dari hasil sumber daya alam kelautan Indonesia tadi, kita lihat bagaimana cara mengelolanya lagi, agar berbagai sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan dan bisa menjadi sumber penghasilan bagi negara kita. Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan yang sangat kaya. Potensi dan kekayaan ini perlu dikelola dengan baik, sehingga ekonomi kelautan dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi bangsa Indonesia. Pengelolaan sumber daya kelautan dapat dilakukan dengan cara yang pertama. Sumber daya perikanan Indonesia dikelola dengan menjaga keseimbangan produksi dan kelestarian sumber daya. Di beberapa daerah, perikanan tangkap telah menjadi overfishing dan illegal fishing di berbagai perairan perbatasan Indonesia. Ada baiknya perikanan di Indonesia fokus pada perikanan budidaya dengan trilogi pembangunan perikanan, yakni pengendalian perikanan tangkap, pengembangan perikanan budidaya, dan peningkatan mutu dan nilai tambah. Berikut energi kelautan Indonesia yang belum banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia. Diperlukan sosialisasi mengenai energi kelautan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan listrik di masa mendatang. Jadi di sini masih banyak rakyat Indonesia ataupun masyarakat sekitar yang belum mengetahui manfaat apa saja yang perlu kita pakai atau kita gunakan ataupun kita manfaatkan
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berikutnya industri minyak bumi. Industri ini sudah berlangsung sejak lama, sehingga produksinya semakin menurun. Produksi gas bumi Indonesia relatif meningkat sejak tahun 1970-an dan cenderung stagnan pada saat ini. Yang keempat, pengelolaan wisata bahari perlu memperhatikan komponen produk dalam industri pariwisata. Ketiga komponen produk adalah akses menuju daerah tujuan wisata, atraksi wisata di daerah tujuan wisata. Jadi dalam mengelola wisata bahari itu ada berbagai hal yang perlu ditunjangkan lagi untuk membangun daerah yang lebih baik. Tentunya untuk menarik minat wisatawan untuk ke daerah tersebut atau berkunjung ke daerah tersebut. Berikut pengelolaan industri maritim harusnya bersih dari limbah, efisien, kokoh, mandiri, dan mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang tinggi. Nah, ini seringkali terjadi di negara kita, yaitu ketika seseorang atau sebuah perusahaan sudah melakukan kegiatan industri, limbahnya sering dibuang sembarangan, terutama ke laut, sehingga menyebabkan lingkungan laut kita menjadi rusak dan banyaknya ikan-ikan maupun hewan lainnya yang berada di laut itu menjadi mati dan laut menjadi tercemar. Ini seharusnya perlu kita ketahui juga untuk meningkatkan kualitas laut Indonesia. Yang keenam, pengelolaan jasa angkutan laut antara lain dapat dilakukan dengan mengembangkan berbagai kebijakan yang mendukung, seperti meratifikasi hukum-hukum internasional yang dapat mendorong perkembangan pelayaran nasional. Oke, kita lanjut, masih dalam subbab yang sama, tapi kita akan membahas mengenai posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki posisi strategis sebagai poros maritim dunia, yaitu sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Pada KTT Asia Timur di Myanmar tahun 2014 ya, Presiden Joko Widodo menyampaikan gagasan 5 pilar utama yang menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Yang kedua, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Yang ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan serta pariwisata maritim. Yang keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Yang kelima, pembangunan kekuatan pertahanan maritim. Oke, kita masih lanjut sedikit lagi, yaitu mengenai bagian yang menjadi unsur terbesar dalam pembangunan poros maritim dunia adalah sebagai berikut. Yang pertama di bidang ekonomi, kelautan dan kemaritiman, yaitu sebagai aset andalan pengembangan dan pengembangan poros maritim dunia. Hal ini mencakup sumber daya perikanan, migas lepas pantai, mineral dasar laut, transportasi laut, industri maritim, wisata bahari, biodiversifikasi laut, dan potensi intangible lainnya. Yang kedua, aspek komponen tata kelola untuk menentukan bagaimana aspek ekonomi kelautan dan kemaritiman dapat dikelola dan dikembangkan arahnya untuk mewujudkan poros maritim dunia. Hal ini mencakup penataan ruang laut, pengawasan laut, pertahanan dan keamanan kedaulatan NKRI, budaya bahari, sumber daya manusia, dan lain-lain. Oke, sekian pembahasan mengenai pembelajaran kita hari ini. Bagi yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom komentar.
ataupun boleh bertanya via sosial media lainnya. Dan bagi yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan juga loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari channel kami. Dan jika terdapat beberapa kesalahan, harap maklum, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.